أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على نية الفتوح والمنور وسوطبة النصر وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى مؤلف ومصنف هذا الكتاب محمد رسول النووي البنتاني وإلى جميع مشايخنا معلمينا آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا أشهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعز وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله على وتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hafizul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz semua yang insyaallah diberkahi dimuliakan oleh Allah, para orang tua selanjutnya mudah-mudahan sehat walafiat, Allah mudahin segala urusannya berkah hidupnya, dan semua para jamaah juga yang telah hadir dan yang belum sempat hadir mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan segala hidupnya insyaallah. Tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Segala hajat kita Allah qabul, Allah ijabah. Mudah-mudahan segala macam penyakit yang sedang kita rasakan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya, ya Allah pertemukan dengan jodoh yang salehah. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Nurul Salam syarah kitab Aqidatul Awam Syekhna Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab Nurul Salam Syekhna Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Dan kita terakhir sampai mana tuh?
ya sudah masuk pembahasan ya nama-nama ya dari para nabi dan rasul. Ya, jadi awal-awal ini sudah menjelaskan tentang bagaimana jumlah para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemana sudah kita bahas bait atau nazar tafsir khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqiq waqtanib. Bahwasanya dirincikan ada 25 nabi dan rasul yang memang wajib kita ketahui, kemudian bagaimana setiap kita mempunyai kewajiban ya untuk mengetahuinya, kemudian juga mengetahui bagaimana sejarah ya, hidup para nabi dan rasul, perjuangan mereka ya ketika mereka menyampaikan ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari awal kenabian sampai ya akhir nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah semua, kalau kita lihat memang tidak ada hadis ya yang menjelaskan secara rinci jumlah seluruh atau nama-nama nama nabi yang 124.000 itu kurang lebih, kemudian juga nama-nama rasul yang 313, ada yang mengatakan 314 sampai 15, secara rinci memang tidak ada. Bahkan juga dalam Al-Quran misalnya ya Allah juga menjelaskan di dalam surah Nisa ayat 164 itu ada nabi yang memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah naqsusum ilaik, bahwasanya ada nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, wa rasulan qad qasasnahum alaik, ada rasul yang sudah diceritakan ya oleh Allah, kemudian wa rasulan lam naqsushum alaik, juga ada rasul yang memang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Makanya nggak ada kitab-kitab para ulama yang menjelaskan, yang merincikan 124 nama-nama nabi tersebut ya, ataupun 313 nama-nama para rasul tersebut ya. Jadi dijelaskan hanya beberapa saja. Bahkan dalam kitab misalnya kita lihat Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah Nihayahnya ya, ataupun beberapa ulama yang menjelaskan tentang qasasul anbiya, yang kisah-kisah para nabi itu tidak banyak menjelaskan keseluruhan nama-nama dari para nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya kita sering dengar ya, yang sering seliwer kita ada Yusuf bin Nun, ada Sam'un ya, atau Nabi Khidir ya, Nabi Khidir yang sering kita dengar tapi tidak termasuk 25 nama nabi dan rasul. Nabi Khidir masuk 25 kok ya, tapi kisahnya ada dalam Al-Quran ya. Kalau kita baca surah Kahfi itu kan ketika Nabi Musa menganggap bahwasanya dirinya paling paham, paling pintar, kemudian Allah memerintahkan, Allah mengatakan ada orang yang lebih pintar dari Nabi Musa ya, kemudian disuruh bertemu ya dengan hamba Allah yang memang itu lebih pintar dari Nabi Musa ya. Akhirnya dalam Al-Quran itu dijelaskan Nabi Musa ya dengan perintah Allah ya membawa ikan yang tadinya mati, kemudian ini nanti ikan kalau nanti ini ikan jadi hidup, nah itu di tempat itu kamu akan bertemu dengan orang yang lebih pintar dari kamu ya. Ternyata itu adalah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam dan sebagainya ya. Banyak juga cerita-cerita yang Allah jelaskan ya tentang Nabi Khidir, dan tidak termasuk dari 25 nabi ataupun rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
Nah, kemarin sampai mana tuh? Sampai syair ya? Ya. Nah, ini dalam kitab Bahrul Wasit ya, Syekh Al-Suhaimi yang menulis ya atau merangkai nama-nama para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran 25 nabi ini. Ya, beliau mengatakan wa nazamtuha min bahril wasit fakultu, maka bagaimana Syekh Suhaimi beliau membuat nazam dalam kitabnya Bahrul Wasit. Beliau menuliskan asma'u rasulin biqur'an 'alaika tajib, bahwasanya ada nama-nama rasul ya di dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui. Wa ka'adam Zakaria ba'da Yunusihim Nuhin wa Idrisa wa Ibrahim wa Yasa' Ishaq wa Ya'qub wa Ismail salihihim Ayyuba Haruna Musa ma'a Syu'aibihim Dawuda Hudin Uzair ya summa Yusufihim Lutin wa Ilyas Dzulkifli awit lahada Yahya Sulaiman Isa ma'a Muhammadihim. Nah, ini yang beliau sebutkan dari 25 ataupun di sini katakan ada 26 juga. Ya, karena di sini kita lihat ada nama Uzair. Ya, Uzair. Nah, Uzair ini tambahan jadi 26. Ya, kalau kita 25 Uzair masuk enggak? Enggak. Tapi di sini disebutkan Uzair. Wa ma'na awitahada anna Dzulkifli qila huwa Ilyasa wa qila Yusha wa qila Zakaria. Ya, dalam pembahasan Bahrul Wasit di sini dikatakan ya awitahada ya Lutin wa Ilyasa Dzulkifli awitahada. Nah, ini beragam penafsirannya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu sama. Ya, witahada itu ya Dzulkifli juga. Ya, Dzulkifli ada yang mengatakan itu adalah Ilyas, ada yang mengatakan Yusha, ada yang mengatakan Zakaria. Wakila Hizqil ibnu Ajuz lianna ummahu kanat ajuzan fasa'alatillah al-walada ba'da kibariha fawahaba laha Hizqil. Ada juga yang namanya Nabi ya. Ini namanya Hizqil di sini. Hizqil ibnu Ajuz. Hizqil bin Ajuz. Kenapa dinamakan Ibnu Ajuz? Lianna ummahu kanat ajuzan. Karena dulu ibunya ketika ini ibu minta ya seorang anak ya, kemudian diberikan anak ini Hizqil, kemudian ibu tersebut sudah berada dalam keadaan lanjut usia. Sudah dalam keadaan yang usia lanjut ya. Fasa'alatillah al-walad ba'da kibariha fawahaba laha Hizqil. Ya, dia minta ibu ini di masa sudah lanjut kemudian diberikan yang namanya Hizqil. Qala al-Jalal al-Mahalli, Syekh Jalal al-Mahalli, summiya Dzulkifli li'annahu takaffala bi siyami jami'i naharihi wa qiyami jami'i lailihi. Ya, Syekh Jalal al-Mahalli, Al-Imam Jalal al-Mahalli, beliau menjelaskan makna arti dari Nabi Dzulkifli. Nama Dzulkifli ini kenapa disebut dengan Dzulkifli? Karena beliau takaffala bisiyami jami'i nahari, karena beliau suka berpuasa di siang harinya, kemudian di malam harinya beliau beribadah ya, qiyam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Bajuri wa sahih al-anbiya wal mursalin al-imsaku an hasrihim fi adadin
Nah, ini pendapat Imam Bajuri. Beliau mengatakan pendapat yang benar, pendapat yang utama kalau kita berbicara tentang masalah Nabi dan Rasul, al-imsaku an asrihim fi adadin. Ya, bahwasanya memang kita tidak banyak membicarakan tentang batasan jumlah dari para nabi ataupun rasul, karena memang yang bahwasanya beliau mengatakan li'annahu rubbama ada ila isbatin nubuwah aw risalah liman laysa dzalika fil wahyi. Karena kalau kita banyak memperdebatkan berapa nabi berapa rasul, ya nanti kita akan menjadikan orang yang sebenarnya bukan nabi kemudian kita anggap menjadi nabi. Begitu juga al-ilana fi dzalik, yang seharusnya dia bukan nabi dan rasul. Ya tadi kalau misalnya dia bukan nabi dan rasul kemudian kita perdebatkan sehingga kita menganggap dia seorang nabi dan rasul. Yang seharusnya dia nabi ataupun rasul kita perdebatin kemudian kita anggap bahwasanya dia bukan nabi dan rasul. Nah, ini yang menjadi titik dari penjelasan para ulama, ya, supaya kita tidak terlalu banyak berdebat di dalam bilangannya. Apa yang harus kita perdebati, yang banyak kita pelajari kehidupannya, ya, perjuangannya, sejarahnya, ya. Jadi memang Al-Quran itu jarang menyebut nama. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu jarang menyebut nama. Ataupun kalau disebut nama, ya, hanya beberapa. Ya, misalnya kita berbicara masalah yang namanya Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi kan sekarang masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang 6 orang, 7 orang sama anjingnya dan sebagainya. Ya. Nah, ulama tafsir dan para ulama tidak pernah bahwasanya menekankan tentang berapa jumlahnya. Tapi apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kehidupan Ashabul Kahfi. Nah, ini Al-Quran inginkan. Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan banyak nama, tapi Al-Quran hanya ingin bagaimana kita mengambil mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang soleh ataupun kisah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, yang di dalam Al-Quran ketika disebutkan ya tentang yang namanya Ashabul Ukhdud, ya, atau dari Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi, berapa, kemudian namanya apa saja, siapa mereka Ashabul Ukhdud misalnya, berapa orangnya, namanya siapa aja ada, ya. Tapi yang Allah tekankan, Allah kedepankan, ambil pelajaran, ambil hikmah, ya, dari yang namanya Ashabul Kahfi. Ada Ashabul Ukhdud. Nanti kalau baca Ashabul Ukhdud beda dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Ukhdud ya orang yang membunuh, orang-orang yang berbuat baik, ya, kemudian dia masukin orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang mempertahankan keimanannya itu di parit tersebut, ya, kemudian dibakar. Sama dulu misalnya ketika Nabi Ibrahim dibakar di parit itu. Ya, seperti itu. Nah, ini nggak dijelasin namanya, tapi kita mengambil yang namanya pelajaran hikmahnya. Kemudian fayajibu tasdiqu bi anna lillahi rusulan wa anbiya'i 'ala al-ijmal illa 25 fayajibu ma'rifatuhum tafsilan. Maka kita berkewajiban kita membenarkan bahwasanya Allah mempunyai Rasul, kemudian mempunyai Nabi, al ijmal, secara keseluruhan. Ya, kita mengetahui bahwasanya begitu banyak Nabi, ya, kemudian yang disebutkan dalam Al-Quran 25, ada 25 yang wajib kita ketahui, ya, tafsilan secara rinci. Summa akhadha an-nazim fi bayani asma'ihim ala tartibi wujudi musammiyatihim fi arba'ati abyat
Kemudian bagaimana Syekh Ahmad Marzuki itu menjelaskan, merincikan 25 Nabi dan Rasul ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu dalam 4 bait, dalam 4 nazam. Yang sudah kita baca tadi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh wa Ibrahim, kullu muttaba', Lutun wa Ismail, Ishaqun kadza, Ya'qub, Yusuf wa Ayyub kadza, Syu'aib, Haruna wa Musa wa Yasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, muttaba', Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha, Khatimu, Daghiyah.